Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu. Ibu, alhamdulillah bulan Dzulhijjah yang sekarang sudah masuk tanggal berapa ini? 16 atau 17? Apa 13, Bu? Lewat ya. Kemarin alhamdulillah ibu pasti saya itu senang ibu tuh rajin ibadahnya, Bu. Dibanding bapak-bapak. Jujur, pakai. Ibu tuh senang puasa. Saya yakin di sini puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 10, betul nggak? Salah. Tanggal 10 nggak boleh puasa, Bu. Tanggal 1 sampai tanggal 5. Kalau puasa semua di sini, Bu ya. Tanggal 1 puasa, tanggal 2 puasa, terlebih lagi tanggal 8 puasa apa nih, Bu? Tarwiyah, tanggal 9 puasa Arafah, terus insya Allah pada kurban semua ya, Bu ya. Itu alhamdulillah itu rizki. Karena sesungguhnya ketika kita ditolong oleh Allah bisa beribadah, ya memang itu karena pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah. Ya, Bu ya. Bisa puasa itu karena pertolongan Allah kan, Bu? Bisa sholat itu karena pertolongan Allah kan, Bu? Masih banyak yang gak sholat, betul kan? Maka kalau kita diberi oleh Allah kemudahan bisa puasa, bisa sholat, bisa beribadah yang lain, bersyukurlah kepada Allah. Bentuk syukurnya tadi yang dibaca Ibnu Haji Sutomo. Wa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra. Kalau nggak salah ya, Bu ya. Gitu. Kalau kamu sudah selesai dari sebuah ibadah atau rentetan ibadah, ingatnya kepada Allah, maka wajar, Bu. Setelah puasa Ramadan atau setelah kita menjalani ritual ibadah di bulan Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu, kita takbiran yang menggema kan? Karena kenapa? Yang besar itu Allah, bukan kita. Bu, betul kan? Loh, kita bisa ngapa-ngapain kan Allah Ta'ala kok. Termasuk duduknya ibu sekarang di sini, apalagi usianya udah 100 tahun lebih semua. Luar biasa. Mohon maaf ya. Ya kan? Luar biasa. Yang diingat Allah. Maka ketika ingat kepada Allah, itulah cara kita untuk istiqomah di jalan Allah. Karena kalau kita beribadah merasa ibadah itu karena kehebatan kita, itu namanya nggak ingat Allah, nggak membesarkan Allah. Nanti suatu saat disentil sama Allah, berhenti ibadah kita. Ya, Bu ya. Maka bersyukurlah kepada Allah, ingat kepada Allah, kadzikrikum aba'akum, sebagaimana kamu mengingat-ingat nenek moyangmu, au asyadda dzikra, atau lebih dari itu. Dalam hal sholat juga sama. Maka Ibu, semoga kita dirisikan oleh Allah istiqomah dan husnul khotimah. Siapa yang mau duluan husnul khotimahnya, Bu? Iya, itu mah tergantung rezeki ya, Bu ya. Emang Ibu mau umurnya panjang sampai kiamat kurang 2 hari? Capek ya, Bu ya. Ya, yang penting Allah kasih rezeki, Bu ya. Umurnya berkah, taat kepada Allah. Pak Haji Mansur request katanya kasih amalan yang bisa mengarahkan kita semua husnul khotimah.
Kan saya masih muda Bu, umur saya 43 tahun, 44 September besok. Ibu udah tua kan? Duluan mana Bu? Wallahualam ya. Ibu ya, karena kematian kan pantas. Saya nggak mau ngomong kematian tapi ikhtiar. Tapi ya karena kematian sih sudah pasti, ngapain ditakuti, semua pasti. Bu, kita yang datang kematian apa kematian yang ke kita? Kita yang mendatangi kematian atau kematian yang datang kepada kita? Kematian. Iya. Kalau kita yang datang kepada kematian, moles kita, ya kan? Maka di dalam Al-Quran, walau fi burujim musyayyadah, kalau kamu ngumpet di berbagai tembok, lapisan beton segala macam, tetaplah yang ngejar kematian. Qul innal mauta alladzi tafirruna fa innahu munafiqun. Katakan Muhammad, sesungguhnya kematian itu akan mendatangi atau lari kepadamu. Itu ya. Jadi kematian yang hadir kepada kita. Bu, saya sampai jam 10 ya Bu ya. Jam berapa Bu? Kita sepakati aja nih. Kalau saya ngomong panjang, ibu tidur semua kan gak enak. Jam 9 ya? Apa jam 9 lebih? Nah, disepakati nih biar saya gak lama. Hah? Bu? Terserah. Boleh dulu kalau terserah. Saya cuma sederhana ini. Semoga ini menguatkan kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita pengen keadaan hidup kita baik diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga nanti diakhirkan oleh Allah dalam keadaan baik, caranya cuma dua. Kalau cek orang dulu, kata orang dulu, harus kuat nyareatnya, harus kuat jampenya. Kalau Bu, kuat nyareatna, kuat jampenya. Saya orang Sunda Bu, Majalengka, tapi gede di Jepara. Jadi Sunda, Jawa saya bisa. Dua, kuat syariatnya, maksudnya ikhtiarnya, kuat doa. Lalu bagaimana? Coba. Suatu saat Salman Al-Farisi itu dengan umur yang sudah sepuh, waktu sujud kemudian ngangkat ke sujud itu lama, ya kan Bu? Bukan kalau dalam Al-Quran kayak gitu tuh dibalikin lagi, ya kan Bu? Ibu kan dari duduk sampai diri ongkong-ongkong lagi kan Bu? Sama kayak dulu waktu kecil ongkong-ongkong dulu. Ya. Salman Al-Farisi mengalami seperti itu. Kemudian ya Rasul, saya ini dulu, saya pengen sholat lebih, saya pengen ibadah lebih, tapi badan begini. Betul kan? Duduk sila kelamaan semutan, ngelonjor kelamaan, pokoknya sih. Bu, mau nggak dikasih wiridnya Bu? Dicatat ya, catat ya. Ibu bisa cari di surat Al-Baqarah. Saya sebut saja. Ibu cari, kalau bisa dengan membaca ya Bu ya, jangan cari di Google. Biar Ibu baca. Satu di surat Al-Baqarah. Dan dua di surat Ali Imran. 3 di surat An-Nisa, 4 di surat Al-Maidah. Ngederet Bu ya. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Ini bukan baca semuanya Bu, bukan Bu. Uyang ini baca semuanya. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. 2, 3, 4, 5. Yang terakhir Ar-Ra'd, surat ke-13. Surat Ar-Ra'd. Bu,
ibu tadarusi, nanti di situ ada salah satu ayat di surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Ar-Ra'd, satu ayat yang isinya 10 qaf. Ibu itu nanti pas baca ada qafnya banyak, itu kalau qafnya ada 10 berarti ayat itu. Oh itu tabungan Al-Quran, Bu. Qaf, huruf qaf. Jadi satu ayatnya itu berisi ada huruf qaf 10. Coba ibu nanti tadarus. Yang paling pendek surat apa di antara 5 itu? Misalnya Ar-Ra'd dulu ya, nanti ketemu deh. Pas ibu baca, baca qafnya banyak gitu. Nah gitu. Tapi saya ingetin ya Bu ya, qafnya 10. Kalau kurang 10 berarti bukan ayat ini. Satu ayat yang huruf qafnya di dalam satu ayat itu jumlahnya ada 10. Ya itu namanya mukjizat Al-Quran. Ya kan Bu? Mukjizat Al-Quran. Coba tuh surat Aina Al-Kausar itu kan mukjizat itu. Ya udah itu aja lah, kita fokus ke sini. Nah itu kalau kata guru saya, guru diijazai, kalau kamu baca, guru kamu udah agak sepuh gitu ya, ya sakit sih sakit, tapi insya Allah sakit yang tidak membebani. Sakit masa sakit, tapi insya Allah dilindungi dari sakit yang membebani. Dan insya Allah ibadahnya bisa istiqomah. Bacanya sehari sekali 2 kali. Jadi 5 ayat. Nah kalau disebut ibu sering dengar ayat 5, jangan cari di Google ya Bu ya, langsung ketemu semua itu. Aduh jadi ketahuan ibu. Ayat 5. Dan pokoknya coba itu ayat 5 di surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Ar-Ra'd. Nanti ada satu ayat di dalam surat itu jumlah qafnya ada 10. Ya, 5 ayat itu. Ada yang pendek, ada yang panjang ayatnya. Insyaallah Bu ya, mudah-mudahan ketemu, ibu amalin. Ya, kan satu huruf di dalam Al-Qur'an 10 kebaikan. Itu aja. Itu mendukung buat kita. Lanjut. Amal apa saja yang semoga dengan amal itu memudahkan kita untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, apakah di perjalanan hidup kita atau sampai di akhir hayat hidup kita. Pertama, jangan sampai tinggalin yang wajib. Percuma deh ngaji kemana-mana, tapi kalau sholat 5 waktu belum dikerjain, percuma. Nggak matching ya Bu ya. Itu kan namanya kebutuhan primer. Sebab Rasulullah ketika ada orang Arab Badui meminta diajarkan Islam dan dia katakan cukup itu dan insya Allah bisa masuk surga, Rasul cuma bilang sholat 5 waktu, puasa Ramadan, itu kan zakat yang wajib. Kemudian diterangin kalau bisa sholat sunnah, kalau bisa puasa sunnah, kalau bisa sedekah. Orang Arab Badui itu cuma bilang, ya Rasul saya cuma bisa sholat wajib doang kali. Kayak kita nih Bu, muslim pas-pasan gitu, pas 5 waktu doang, pas kita doang, lumayan itu Bu. Itu bisa. Maka ketika Rasulullah ditanya oleh Umar, in shaddaqa dakhala jannah. Umar saksikan kalau orang itu benar menjalankan yang sholat 5 waktu itu wajib, kemudian puasa wajib dan sedekah wajib, zakat fitrah atau yang lainnya, maka dia benar-benar masuk surga yang jamin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ya, jaga sholat 5 waktu, jaga puasa Ramadan, apapun, jadikan itu sebagai napas kita di dalam perjalanan hidup kita. Saya itu sering ketemu teman-teman pas wiridannya sampai malam-malam sholat subuh enggak. Bagaimana mau nyampe kepada Allah ya? Padahal yang namanya kekasih Allah, wali Allah itu mata qarraba alayya abdi. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku kecuali bimaftaratu alaihi, kecuali dengan ibadah yang wajib. Ini serius apa? Enggak ada suara.
Yang wajib kan yang wajib kan ya. Dan pokoknya ikhtiari semangat mungkin apapun kondisi itu. Sehat, sakit, mohon maaf, walaupun di rumah sakit, ikhtiari sholat itu. Kalaupun sudah tidak bisa azam, nanti mengkodok waktu sehat. Kalaupun pada satu keadaan tertentu ibu terhalang untuk bisa melaksanakan sholat karena tidak mencukupi syarat azam, nanti sembuh datang ke rumah, saya sholat semua, kodok semua. Ini semua ini. Apakah serius saja ya? Serius ya. Nah, dua. Kalau bisa Bu, cari amal-amal sederhana tapi pahalanya besar. Kan nggak mungkin mohon maaf, usia ibu bisa sholat malam dari sekarang sampai subuh. Saya aja nggak bisa. Ya kan Bu? Maka kalau sudah berumur, cari kira-kira amalan sederhana tapi pahalanya besar. Itu namanya cerdas. Contoh amalan sederhana pahalanya besar apa? Majlis taklim. Contoh nih. Kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani 'alar rahman. Ada dua kalimat yang berat di timbangan, mudah diucapkan lisan, disenangin Allah yang Maha Rahman. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itu yang saya maksud, amalan sederhana tapi berpahala besar. Contohnya lagi, qobliyah subuh. Itu sederhana 2 rakaat, tetapi lebih baik dari dunia dan seisinya. Tuh. Kalau kita mensiasati amal, kita kan mungkin nggak bisa beramal serius, beramal lebih banyak di dalam keadaan tertentu atau umur tertentu. Maka carilah amal-amal sederhana yang menyebabkan kita bisa mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya seperti itulah. Nanti insya Allah pertemuan yang akan datang lebih saya gali Bu ya. Bekal. Contohnya sederhana kita jalan. Qobliyah subuh, baca subhanallah wa bihamdi, baca Quran, satunya 10 kebaikan. Itu baca Quran 10 kebaikan itu kan orang yang baca Quran enggak wudu. Kalau ibu baca Quran dalam keadaan berwudu, baca surat Yasin tadi, itu satu hurufnya 25 kebaikan. Iya, bukan 10 lagi, 25. Apalagi kalau ibu baca surat Yasin di rakaat pertama. Kalau ibu baca Al-Quran satu huruf di dalam sholat dan sholatnya dalam keadaan berdiri, 100 itu 100 kebaikan. Nah itu yang disebut cerdas lah di dalam beragama. Ya Bu ya, nanti insya Allah pertemuan kalau kita dikasih rezeki ketemu ya bisa terus. Insya Allah ada beberapa banyak amalan-amalan sederhana ternyata bisa menghasilkan pahala yang besar. Ya Bu ya, termasuk membiasakan kebaikan itu kepada anak cucu kita. Itu pahala besar. Sederhana loh Bu, cuma ngajarin anak makan bismillah dulu. Ya kan Bu ya? Itu kalau diikuti dia, selama dia makan pakai baca bismillah, walaupun kita udah dikoper terus ngalir tuh Pak. Iya benar. Iya. Oh, nenek cerewet nih, cerewet. Jadi orang tua memang harus cerewet. Sebab kalau nggak ada nanti baru keingetan. Betul nggak? Orang yang rewel, orang yang cerewet kalau nggak ada itu ngangenin. Ya kan? Maka wajar orang tua, nenek, kakek itu cerewet aja. Benar, kalau udah nggak ada baru dia merasa. Biasanya ada yang ngingetin sholat. Biasanya ada yang ngingetin ngaji. Ya. Membiasakan kebaikan. Yang ketiga, tentunya seperti yang ibu lakukan sekarang itu tolakul ilmi.
Bu ya. Sederhana, duduk di majelis taklim, dapat kebaikan yang banyak, ampunan, dapat silaturahmi, dapat kotak. Belum Bu. Minta pulangnya Bu ya. Tuh. Kenapa? Karena Rasulullah bilang kalau umur udah 60 tahun, Allah udah nggak mau nerima alasan lagi. Ya Bu ya, Allah nggak mau nerima alasan lagi. Sudah sepatutnya beramal. Kalau beramal pasti butuh ilmu, nggak bisa sembarangan. Ya, al ilmu qoblal amal, berilmu dulu baru beramal. Ya itu sekiranya sederhananya seperti itu. Jalani yang wajib. Kalau bisa tambah ibadah sunnah, ya Bu ya. Misalnya qobliyah, ba'diyah, sederhana aja lah. Walaupun ibu nggak bisa 12 rakaat yang seperti diterangin Rasul gitu, atau 10 rakaat ya minimal ada qobliyah ba'diyahnya lah setiap hari gitu ya. Ya Bu ya. Nanti di akhir saya kasih sholat nih untuk menjaga keimanan. Makanya jangan pulang sampai jam 12 malam ya. Dan ini saya khusus buat ibu-ibu nih. Ya. Jalani ibadah sunnah, kemudian cari amal-amal sederhana. Seperti membaca subhanallah itu, ya Allah, subhanallah itu tamla'u bainas sama'i wal ardh. Itu memenuhi langit dan la ilaha illallah langsung nancep, langsung kesambar Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa dihalang. Alhamdulillah tamla'ul mizan. Mengucapkan alhamdulillah doa itu, ya kan? Itu sudah luar biasa. Nah, maksud saya, ketika itu kita biasakan, ya, walaupun sederhana, kadang-kadang mohon maaf ibu, amal yang sederhana itu bisa menjadikan kita masuk surga. Bu, di zaman Rasulullah di Masjid Nabawi ada orang nenek-nenek, asalnya dari Sudan, hitam juga, nggak ada di sini, nggak ada. Nenek hitam dari Sudan. Kerjaannya tuh setiap pagi, kayak nenek saya lah, saya ingat tuh, setiap pagi sama setiap sore ngorek gitu. Pakai apa? Sapu nyere, ngebersihin halaman Masjid Rasulullah. Kumpulin, dibakar. Zaman begitu ya. Ketika dia wafat, Rasulullah minta ditemui kuburannya, sampai istimewanya gitu. Ya kan Bu? Sederhana loh. Mungkin si nenek tadi nggak nyadar, tapi bagi Rasulullah itu besar. Makanya ketika kita datang pengajian, jaga sampah-sampah kita Bu. Amalin amalan itu. Ya, amalin. Ini bukannya nyindir Bu, ngingetin. Contoh lagi Bu, ini masyhur. Imam Al-Ghazali itu dimimpiin sama muridnya ketika ditanya, wahai Syekh, apa yang membuat engkau mulia? Imam Al-Ghazali bilang, saya ngarang kitab ini, saya beramal ini, saya ngajari orang, saya bikin pesantren. Langsung ketika ngomong mencitrakan amal-amal yang luar biasa itu, langsung kayak mulutnya disekop. Bukan. Yang menjadikan kamu mulia itu adalah ketika kamu menulis kitab, memasukkan cekrik kamu, pena kamu ke dalam tinta. Pada saat itu datang seekor lalat minum di tinta kamu dan kamu menahan tinta itu, pena itu, sehingga dia kenyang, baru dilepas. Sederhana kan Bu? Sederhana Bu. Tadi makan, ada kucing longo, itu Bu. Sederhana aja Bu ya. Wa mimma razaqnahum lah. Sebagian dikeluarin, misalnya ayam sepotong, ambil sebagian sepotongnya. Kan nggak pernah ada komentar kucing pelit lu, nggak ada Bu. Dia udah senang dikasih aja Bu. Prinsipnya apa tadi Bu? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebagian lah, makan ikan satu gitu kan ya. Ada kucing melongo lagi. Itu udah millernya minta ampun itu Bu ya. Ibu kasih lah sepertiganya, seperempat ibu. Itu nanti akan menjadi salah satu bekal buat ibu. Ya, itu amalan sederhana. Soalnya nanti bertemu akan menjadi.
Yang kedua ibu, selain syariat berupa bentuk yang wajib, berusaha mengamalkan amalan-amalan sunnah, apalagi mencari amalan-amalan yang sederhana tetapi berpahala besar, ya Bu ya. Selain ibu seneng datang ke majlis lain dimanapun, sedikit banyak nasihat ibu terima lah. Itu dari dulu di pesantren, logika dari guru saya gitu. Kamu tuh ngaji gak usah banyak-banyak, qalilun daimun, sedikit tapi terus-terusan itu lebih bagus, nancep di hati kamu. Bu, nah itu Pak, gak ada suaranya, serius ya. Yang kedua apa tadi Bu, selain syariat, jam, banyakin doa. Nih saya mau tes, kira-kira doa ini ibu hafal nggak? Yang paling panjang dulu ya. Allahumma inni as'aluka salamatan fiddin wa afiyatan wa ziyadatan wa barakatan wa taubatan wa rahmatan wa maghfiratan. Allahumma hawin alaina wa najata minan walafa Rabbana atuzi apa ya Bu ya? Ya Bu, saya ketemu seseorang tahun kemarin ketika saya ngisi tarawih. Itu saya tuh ya kadang juga ketemu orang sederhana itu jadi ilmu. Ada bapak-bapak pensiunan PLN. Dia bilang, Pak Ustaz, saya itu sering diomongin orang katanya sehat badannya, rajin ibadahnya. Saya cuma kasih satu. Ketika ditanya rasanya apa, saya cuma baca doa Allahumma inni as'aluka salamatan fiddin. Mau apa lagi coba, selamat dunianya, ya kan Bu? Sehat badannya, rizkinya dijamin. Yang dulunya enggak, dan dulu kan saya kerja, saya enggak kerja. Ya saya tetaplah dikasih rezeki sama Allah kan gitu. Saya pengen tetap diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun jelek-jelek, mudah-mudahan waktu meninggal tobat saya. Itu kan dia? Wa taubatan qabla wa maghfiratan, ya walaupun saya mungkin banyak kekurangan waktu saya kerja, waktu saya masih jadi PNS, waktu saya begini mudah-mudahan Allah ampuni saya. Ini sederhana. Yang sederhana itu kalau kita lakukan terus menerus itu masuk ke dalam hati. Bukankah yang Allah inginkan itu sederhana, tetapi terus menerus, karena sesuatu yang banyak itu bisa bikin bete. Tapi yang sederhana itu insya Allah adwamuha wa inqola, walaupun sederhana. Apa ya Bu ya? Kalau nggak apal ambil aja buntutnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Hati saya kepada keluar dari Islam, kepada kemaksiatan, kepada lalai darimu. Ba'da idh hadaitana, setelah Engkau beri kami hidayah ya Allah, bisa jadi orang Islam, semangat beribadah. Jangan ya Allah, tetap walaupun saya umur segini, walaupun saya mungkin sering sakit, tetap ya Allah, tetapkan ibadah itu kepada saya. Hasilnya kayak gitu. Apa ya Bu ya? Atau doa yang lain, Allahumma ansin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Apa Bu? Nah, dan tadi dulu pertemuannya akan nanti. Atau Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Qalibal qulub baru ada di ini, musarrifal qulub baru ada tahu. Insyaallah nanti saya Bapak Kopi di sini nanti ada doa selamat ya Bu ya. Terus Ibu kalau bisa nih mohon maaf sekali Bu ya. Kalau saya enggak ngajarin Bu ya, mohon maaf sekali Ibu aja. Kalau bisa rajinkan, dawamkan setiap habis sholat subuh maupun asar baca sayyidul istighfar
Sayyidul istighfar ayyaqulal abdu, yang dinamakan Sayyidul istighfar adalah seorang hamba berdoa kepada Allah, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu aqulu laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Masyaallah, ibu bapak. Kenapa? Karena Rasulullah bilang, man qolaha, siapa saja yang membacanya minan nahari, di waktu pagi hari atau siang hari itu, di bagian waktu siang itu. Ya. Kemudian mukinan biha, dalam keadaan dia yakin Allah Maha Pengampun, Allah Maha Baik, Allah menerima taubat, yakin itu. Ya Bu ya, yakin walaupun kita banyak kekurangan itu Allah Maha Pengampun, Allah Maha menerima taubat, yakin itu. Famata min yaumihi, dan kemudian qadarullah, orang yang membaca tadi meninggal di sebagian hari itu, qabla ayumsia, sebelum dia datang masuk waktu sore, wa huwa min ahlil jannah, kata Rasulullah, dia termasuk ahli surga. Kalau ibu baca itu yakin, Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah Tuhanku, engkau menciptakan aku, engkau yang menjamin rizki aku, walaupun sekarang saya udah pensiun gak kerja, engkau kok yang jamin rizki, bukan anak saya. Itu maksudnya loh Bu. Wa ana abduka, saya ini hambamu ya Allah, saya pengen sholat, saya pengen puasa, saya pengen ibadah, itu maksudnya. Dan terakhirnya fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, itu adalah sebuah keyakinan atau keyakinan pada diri kita bahwa kita memang yakin bahwa Allah itu Maha Pengampun. Enggak ada kalau kita nggak bisa nyari pengampun kepada Allah, dari siapa Bu? Kalau kita nggak diterima tobatnya sama Allah, cari kemana lagi? Nggak ada kan? Itu kan kayak bahasa Abu Nawas itu. Wa in taghfir fa innaka nidaka alun wa in taqrud faman narju siwa siwaka, kemana lagi saya minta cari kecuali kepada keyakinan itu terhadap kekurangan kita, tapi Allah Maha Pengampun. Keyakinan kita bahwa kita ini hidup hanya untuk beribadah, keyakinan kita bahwa kita ini makhluk dijamin oleh Allah. Kalau pada saat itu kita baca dan kemudian sebelum sampai sore kita wafat, wa huwa min ahlil jannah, kata Rasulullah, maka dia termasuk ahlu. Sebaliknya, wa man qalaha minal lail, dan siapa saja yang membaca di waktu malam, maksudnya asar atau malam itu kalau dia lupa, wa huwa muqinun biha, dalam keadaan dia yakin dengan doa itu, famata min lailihi, dan kemudian qadarullah, diwafatkan oleh Allah di malam itu, wa huwa min ahlil jannah, maka insyaallah dia masuk surga. Bisa ya Bu ya? Sederhana kan? Anggaplah ibu nggak banyak doa waktu subuh, waktu asar, tapi dahulukan satu doa untuk orang tua, kalau bisa ya. Kemudian doa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati, Allahumma inni as'alukal huda wal tuqa wal afa wal ghina. Kemudian ibu baca Allahumma anta rabbi, udah segitu aja, udah cukup. Ya Bu ya, kalau bisa. Gak bisa Ustaz sambil jalan, bisa. Salah ya Bu ya. La haula wala quwata illa billah. Sayyidul amal yang sederhana.
Dan jadi kuat syariatnya kuat jam. Banyakin doa. Siapapun kita butuh pertolongan Allah. Faktanya di saat kita di sisi kita beribadah kepada Allah, kita butuh pertolongan Allah kok. Ini yang saya maksud pembahasan malam ini adalah makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sela-sela di samping kita ikhtiar menjadi hamba Allah dengan berbagai kelebihan dan kekurangan kita butuh dan enggak lagi langsung aja Bu ya. Ini ada satu sholat yang kalau ibu laksanakan, insya Allah keimanan itu terjaga, insya Allah keimanan itu tambah ya, bahkan terjaga sampai akhir ya. Namanya sholat hibdul iman. Mohon maaf, ini bisa dibagikan Bu. Sholat hibdul iman, sholatnya 2 rakaat ya Bu ya, sholatnya 2 rakaat. Waktu pelaksanaannya saya baca aja nih Bu ya. Wa minhu rakaatani ba'dal maghrib. Dan di antara sholat sunnah yang punya sebab diakhirkan adalah sholat sunnah yang dilaksanakan setelah sholat maghrib. Berarti syaratnya setelah sholat maghrib. Bukan yang bukan awalin ya, beda lagi. Setelah pokoknya pelaksanaannya berarti yang terbaik setelah sholat maghrib. Jadi kalau ibu mau awabin dulu baru ini terserah ya. Dan teknisnya sudah pasti sholat maghrib jangan langsung awabin ya Bu ya. Ba'diyah maghrib dulu bayar nyambung, jangan sampai ngelengkat tangga. Awabin, kalau mau ibu awabin silakan. Kalau misalnya langsung sholat ini nggak apa-apa. Namanya sholat lihibdil iman, karena menjaga keimanan. Teknisnya gimana? Yaqra'u fi kulli rak'atin ba'dal Fatihati surat al-Qadri marratan wa surat al-Ikhlas sittah wal mu'awwidhataini marratan. Di setiap rakaat, baik rakaat pertama dan kedua, setelah ibu baca surat Fatihah, ibu baca surat Al-Qadr sekali, Al-Ikhlas 6 kali. Tahu kan Bu surat Al-Ikhlas? Apa Bu? Biasanya saya ngajar di sono, ada ibu nggak tahu surat Al-Ikhlas apa Pak Ustaz. Ibu hafal surat Qul. Ini itu Al-Ikhlas. Jadi ketawa saya pas ngulangin Bu ya. Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad. Berapa kali di situ Bu? 6 kali. Wal mu'awwidhataini al-falaq dan an-nas 1 kali 1 kali. Itu 1 rakaat. Entar rakaat kedua ulangi lagi seperti itu. Habis Fatihah, surat Al-Qadr, kemudian Qul 6 kali, Falak sekali, Anas sekali. Jadi dilaksanakannya sama baik rakaat pertama maupun kedua. Setelah ibu sholat membaca doa yang di bawah itu. Allahumma, ayo baca Bu. Allahumma inni astaudiuka dini wa imani wahfadhuma alayya fi hayati wa inda mamati wa ba'da wafati. Jadi ibu habis sholat itu kemudian doa. Salah satu doanya, apapun doa ibu, selipkan doanya. Allahumma ya Allah, sesungguhnya aku astaudiuka menitipkan kepadamu dini agamaku, imani keimanan. Waqfadhuma, maka jagalah ya Allah keimanan dan agamaku alaiya kepada diriku fi hayati, di dalam perjalanan hidup yang kau rizkikan kepadaku,
wa inda mamati, dan di dalam keadaan kematianku, apapun yang kau takdirkan matiku itu, wa ba'da wafati, dan tentunya ya Allah tetapkanlah iman dan Islam itu sampai wafat. Dan insya Allah ketika ibu baca ini, insya Allah ya Bu ya, Allah jaga keimanan ibu, Allah jaga kita semua dalam keadaan husnul khotimah, dan setelah kematian ketika munkar nakir datang, kita tetap dalam keadaan beriman kepada Allah, sehingga ketika munkar dan nakir datang kepada kita nanya, kita nggak takut lagi. Bu, boleh saya nanya sebentar? Gantengan mana Jibril sama munkar dan nakir? Bu, boleh saya tanya ya? Gantengan mana, cakapan mana Jibril sama munkar dan nakir? Atau gantengan mana Jibril sama malaikat Israel? Kira-kira sereman mana? Kok tahu? Rasulullah ketemu Jibril aja langsung gemeteran, ya kan? Di Gua Hiro baru sembuh 2 bulan, keluar rumah melihat Jibril dalam bentuk aslinya gemeteran. Itu ketemu Jibril, apalagi ketemu munkar dan nakir, ditanya manrob. Tapi kalau ibu istiqomah di dalam keimanan, ditunjang dengan ikhtiar salat ini Bu ya, wa ba'da wafati, insyaallah keimanan ibu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Udah pada tanya jawab Bu? Ya. Mbak Diah dulu Ibu ya. Kalau Ibu biasa awabin silakan awabin dulu. Awabin paling sedikit berapa rakaat Bu? 2. Paling sedangnya 6, paling banyaknya 20 ya. Ada yang pernah 20 rakaat awabinnya? Sama, saya juga belum. Jadi maksudnya gini Bu ya. Ini kaidah hukum fikih sebenarnya. Sebelum ke sholat sunnah itu jangan sampai ninggalin sholat sunnah yang gantet ke sholat wajib. Makanya mohon maaf, ketika kita terawih itu jangan sampai langsung habis isya terawih. Makruh malah kata dalam fikih. Laksanain dulu ba'diyah. Ya, bahasanya jangan melengkain kakaknya. Orang kalau kita melengkain kakak kita nikah aja perlu ngasih-ngasih kan? Itu jangan melengkain. Karena apa? Antara sholat wajib dan qobliyah ba'diyah itu sebenarnya satu paket. Maka kalau ditanya secara hukum loh Bu ya, bukan secara fadilah, sholat sunnah apa yang lebih utama? Sholat sunnah ba'diyah dan qobliyah, karena sholat itu mengiringi sholat wajib. Wallahu a'lam. Udah setengah 10 udah ya Bu ya. Lagi lapang kan. Polidun daimun sedikit tapi mantap, itu lebih baik daripada banyak tapi dan semoga kita semua diberikan oleh Allah sehat dan afiat, diberikan oleh Allah kemudahan dan kesemangatan terus dalam beribadah kepada Allah, dan semoga setiap hari-hari dan waktu-waktu yang Allah bisikan kepada kita, Allah senantiasa hiasi, lingkupi dalam keadaan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah berikan kepada kita tambahan-tambahan kebaikan baik zahir maupun batin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kesimpulannya apa Bu pengajian kita? Kuat nyareatna, kuat capek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami, juga ampunilah dosa dan kesalahan kedua orang tua kami.
ampuni juga dosa dan kesalahan para sepuh dan para guru-guru kami. Allahumma ya Allah, ampuni juga dosa dan kesalahan orang-orang yang menyayangi dan mengasihi kami di dalam kehilangan keluarga besar kami, dari pasangan hidup kami, anak-anak kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, mantu-mantu kami, ponakan kami, dan keluarga besar kami semua. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma ya Allah, baikkanlah keadaan kami dari setiap episode akhir yang Engkau tetapkan kepada kami. Wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Dan ya Allah, lindungilah kami dari kehinaan dunia dan azab di akhirat. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal afiyah wal hifata wal amanah wa husnal khuluqi wa ridha bil qadri. Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'aiban illa satartah wa la jahilan illa 'alimtah wa la dhalan illa hadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la daynan illa qadaitah wa hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassirtaha ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syaqaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin Ibu, jika sekiranya ada yang kurang berkenan, saling doakan dan terus semangat beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bila itu hidayah.